Masih iya kalau laki bilang lagi proses cerai, terus lu percaya gitu aja gitu. Kalaupun iya lagi proses cerai, kenapa kagak lu temuin tuh bininya atau yang dianggap mantan bininya gitu? Bener apa kagak? Apalagi tuh laki udah punya anak gitu. Kan tuh perempuan yang jadi selingkuhannya tuh kagak polos-polos amat gitu. Insanul Fahmi akhirnya muncul ke hadapan publik melalui podcast Dr. Richard Lee untuk memberikan klarifikasi dan mengakui kesalahannya di tengah isu perzinahan yang memanas. Dalam pengakuannya, Fahmi membongkar kabar mengejutkan bahwa ia dan Inara Rusli telah menikah secara agama sejak Agustus 2025, sehingga status mereka kini telah sah sebagai suami istri. Fahmi mengungkapkan bahwa Inara Rusli bersedia dinikahi karena ia mengaku berstatus single, alias sudah menjatuhkan talak atau cerai dari istri pertamanya Wardatina Mawa. Untuk memperkuat pengakuannya, Insanul Fahmi menunjukkan bukti pernikahannya berupa surat keterangan nikah kepada Richard Lee, meskipun menolak mempublikasikan secara luas. Pengakuan Fahmi yang menyeratkan adanya kebohongan mengenai status pernikahannya ini menuai kemarahan hebat dari netizen yang berbakti. Banyak komentar mengecam tindakan Fahmi sebagai keji, menyayangkan nasib Wardatina Mawa, dan menyerukan cancel culture agar kasus serupa tidak merajalela dan ditiru. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya Insanul Fahmi, cowok yang sedang ramai diperbincangkan satu Indonesia, memberikan klarifikasi di podcast Dr. Richard Lee. Ternyata si Fahmi ini bukannya selingkuh, tapi sudah menikah dengan Inara Rusli di bulan Agustus. Berawal dari partner kerja, lama-lama menjadi cinta. Fahmi ini menikahi Inara tanpa sepengetahuan istrinya. Fahmi ini menikahi Inara karena Inara ini lebih baik memperlakukan Fahmi dibandingkan istrinya. Dan yang brengseknya, si Fahmi ini mengaku ke Inara kalau dirinya sedang proses perceraian dengan Wardatina Mawa. Jadi menurut gue Fahmi ini bener-bener cowok yang kurang ajar. Dia berbohong kepada istrinya dan dia juga menghancurkan nama baik Inara Rusli. Udah dihujat satu Indonesia aja baru lu nangis kayak begini. Pesan dari gua intinya lu harus bertanggung jawab karena lu udah memulai semuanya, jangan cengeng. Gimana guys tanggapan kalian tentang Insanul Fahmi ini nih? Coba tulis di komentar. Aku bilang juga apa? Akhirnya Insanul Fahmi muncul. Beda omongan ketika berhadapan dengan Inara dan juga istrinya. Tiba-tiba muncul di podcast, menangis mengakui kesalahannya kepada istri. Kenapa baru sekarang? Katanya dia kagak tegas aja, kagak gentleman. Terus katanya sebelum ketemu Inara Rusli juga emang dia udah bermasalah tuh sama istrinya di rumah tangganya. Setelah konflik bertahun-tahun dengan istrinya, akhirnya Insan bertemu dengan Inara dalam urusan bisnis. Sering ketemu urusan bisnis, akhirnya jatuh hati. Ngomongin bisnis seringnya di rumah Inara. Lama-lama ada niatan untuk menikahi biar tidak ada fitnah. Kalau ditanya kenapa sih lebih banyak ketemu di rumah, ya karena Inara harus mengurus anak-anaknya. Setelah mengutarakan niatannya untuk menikahi Inara, baru tuh dia bilang kalau dia ini udah cerai talak 2. Kenapa dia bisa pede banget? Karena pedomannya di tahun 2023, bininya itu pernah ngizinin lakinya buat poligami. Nah bulan Oktober ini udah nyampein tuh sama bininya kalau ada niatan ingin menikah lagi. Tapi kenyataannya mereka berdua sudah menikah siri di bulan Agustus. Bener gak sih nikah siri atau karena ketahuan aja? Gue mau cuma pesen aja sama para perempuan ya, kalau misalnya diajakin nikah siri sama laki-laki yang mengaku baru cerai talak 2, jangan mau, sabar-sabar aja, tahan-tahan aja. Cari tahu dulu, lu kudu lihat ya akte cerainya ada apa kagak. Kalau masih bodong ya jangan mau. Kalau gue ini misalnya jadi bini pertama terus lakinya minta izin buat poligami, boleh gue izinin. Yang penting langkahi dulu mayat lu. Kenal dengan selingkuhan di bulan Juli, menikah dengan selingkuhan di bulan Agustus, bilang sama istri Sa di bulan Oktober. Wow, unbelievable. Kilat kilat juga secepat kilat gitu. Sat pret gitu. Kecepatannya aja melebihi kecepatan cahaya gitu. Kenal di bulan Juli dengan selingkuhan, nikah siri di bulan Agustus dengan selingkuhan. Cepet bener gitu. Udah kagak tahan kali ya.
pernikahan yang bener-bener pernikahan dengan niat baik itu kan kagak mungkin sembarangan ya, kagak bisa sembarangan, kagak bisa layaknya asal nyomot di pasar impres gitu. Iya, harus dilihat bibit bebet bobotnya, backgroundnya seperti apa, masa lalunya biji mani gitu ya, keluarganya biji mani, orang tuanya biji mani gitu, agamanya biji mani dan lain sebagainya. Kagak sembarangan gitu, kagak bisa asal nyomot layaknya nenggok di pasar impres gitu. Itu yang benar ya. Nah ini yang lakinya aja, urusan rumah tangga yang lamenya aja belum kelar-kelar aja, belum jelas juntrungannya gitu. Kegayaan, kilat pula. Nah yang perempuannya yang notabene selingkuhannya masih kagak cek and recheck, kagak cek baby check gitu. Apalagi ini perempuan yang notabene selingkuhannya punya masa lalu yang perpisahannya berawal dari pengkhianat. Masa kagak bisa belajar dari masa lalu? Masa kagak ditanya, kagak dicek gitu. Ini laki siapa? Sudah menikah apa belum? Kalaupun sudah bercerai, mana surat cerainya, mana akta cerainya gitu. Kan ini perempuan yang notabene selingkuhannya kagak polos-polos amat ya. Masih kalau laki bilang lagi proses cerai, terus lu percaya gitu aja gitu. Kalaupun iya lagi proses cerai, kenapa kagak lu temuin tuh bininya atau yang dianggap mantan bininya gitu? Bener apa kagak? Apalagi tuh laki udah punya anak gitu. Kan tuh perempuan yang jadi selingkuhannya tuh kagak polos-polos amat gitu. Ini mah fix lah, karena udah kagak tahan aja gitu. Udah kagak bisa nahan. Bawa kenapa-napa, kenalannya aja singkat, pernikahannya aja kilat. Kagak tahan ya, sulit ditahan, jadi kagak bisa menahan gitu. 2 jam. Ya Allah, Nara dan semua wanita Indonesia, kalau ada orang yang mau ngajak nikah siri itu, kamu harus tahu nikah siri itu ya, yang pertama bisa jadi orang itu belum terlalu mantap sama kamu. Jadinya kamu dinikahin siri aja lah, yang penting udah bisa icip-icip lah. Karena apa? Kalau udah mantap, dia akan mengusahakan menikahi kamu secara agama dan juga sah di mata negara. Walaupun prosesnya panjang dan rumit ya. Yang kedua, dia masih menyembunyikan ya status dengan istri-istrinya yang dahulu. Belum selesai status hubungan suami istrinya dengan istri-istri yang dulu. Artinya apa? Kamu cuma dijadikan cadangan dan selingkuhan saja. Karena apa? Ya karena kalau memang sudah selesai dengan istri-istrinya yang dahulu, dia berani menunjukkan akte perceraiannya, ya kan? Dan juga secara gentle menikahi kamu secara resmi di depan negara ya. Yang ketiga, dia mau memiliki kamu tapi dia tidak mau kehilangan harta. Gono gini kek, ini kek, makanya kamu dinikahin siri. Kalau kamu sudah habis manisnya, tinggal mereka buang aja dengan hanya melafalkan talak, dan talak. Kamu sudah resmi cerai dengan dia. Ya, dia nggak mau ribet, dia nggak mau kehilangan harta. Oke? Ya. Jadi buat kalian-kalian ya, jangan kegeeran dulu kalau ada cowok tampan, kelihatan agamis, ya kan? Aku mau menikahi kamu dengan siri ya, supaya kita tidak dibilang zina, supaya kita terhindar dari dosa yang begitu besar. Hei, kamu itu baru dikelabuhi sama hidung belang, bertameng dalil agama. Ya, jangan mau. Ya, kalau memang dia cinta, dia sayang, menjadikanmu sebagai masa depannya, dia harus mau menikahi kamu secara resmi di depan penghulu KUA dan tercatat di catatan hukum negara gitu ya, sampai keluar tuh surat nikahnya bergambar Garuda. Kalau nggak mau itu jangan. Pria itu pasti pria yang nggak baik. Apapun alasannya, mau poligami, mau yang nikahin Gus, mau yang nikahin Pak Kiai, mau yang nikahin siapa, Ustadz atau siapa, jangan percaya, jangan mau, ya.
Jangan sampai kamu menjadi bagian dari orang yang menzolimi para istri-istri sah. Oke?